Geda gedi geda oh. Kembali bersama saya. Di sini kita bersama dengan Bu Yuli sebagai narasumber pertama, juga guru BK di sekolah ini. Jadi kita akan bertanya-tanya mengenai perilaku menyimpang remaja zaman sekarang. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu sebagai guru BK terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja zaman sekarang? Semisalnya seperti pacaran di kelas atau bermain handphone tidak pada tempatnya. Kalau ibu pribadi ya merasa miris dengan kondisi generasi sekarang yang pacaran itu seakan dinormalisasi secara berlebihan gitu, karena kontak secara fisiknya sudah terang-terangan ya, bahkan itu di ruangan kelas ada teman-temannya gitu, atau di lingkungan sekolah gitu ada bapak ibu guru, jadi mereka sudah tidak punya rasa malu lagi seakan seperti itu ya. Cuman ini oknum ya, tidak semuanya gitu. Sudah mulai berani di tempat terbuka gitu, bermesra-mesraan seperti itu. Kemudian untuk penggunaan handphone di apa tadi di jam pelajaran ya, misalnya ada bapak ibu guru juga memang susah lepas sih sekarang generasi Gen Z ini dari HP, bahkan pembelajaran yang tidak membutuhkan untuk mengakses handphone pun mereka ya anteng aja, ada yang main game, ada yang scroll medsos. Sebelum ditegur ya mereka anteng aja gitu ya, ketika bapak ibu guru menegur baru gitu. Jadi belum ada kesadaran mungkin ya dari dirinya bahwa hal tersebut itu tidak baik, tidak perlu dilakukan ketika ada bapak ibu guru, ataupun yang tadi pacaran di lingkungan sekolah itu seharusnya tidak dilakukan. Baik, kan biasanya bila ada perilaku menyimpang ada juga faktor penyebabnya. Ya. Nah, menurut Ibu apa faktor penyebab perilaku menyimpang tersebut? Kalau ibu teliti ya dari beberapa kasus yang berhubungan dengan tadi yang kita bahas itu, beberapa faktor penyebabnya mungkin dari ini ya, lingkungan pergaulan ya, biasanya melihat temannya punya pacar dia juga pengen gitu ya, suka FOMO kan kalau anak remaja sekarang mah ya, ikut-ikutan gitu, penasaran gimana nih pacaran tuh rasanya gitu, ikutan. Pengaruh pergaulannya sangat kuat, kemudian pengaruh media sosial, sekarang kan banyak konten-konten yang mempertontonkan kebucinan anak remaja cina ya, jadi bikin anak-anak pengen punya pacar yang seperti itu gitu. Ataupun mungkin dari lingkungan keluarga yang kurang memberikan perhatian ya, jadi dia mencari perhatian luar misalnya dari teman dekat atau teman dari jenis itu. Kalau yang handphone ya, penggunaan handphone juga bisa jadi memang sudah lekat aja, nggak bisa lepas gitu ya dari handphone, meskipun itu di luar keperluan belajar. Menurut Ibu solusi atau tindakan yang tepat yang akan Ibu lakukan terhadap oknum tersebut itu apa? Kalau ibu sebagai guru BK ya tentunya melakukan konseling individual kalau memang pelanggarnya satu orang. Tapi kalau misalnya beberapa orang, konseling kelompok gitu. Kemudian diberikan pengarahan ya bahwa yang mereka lakukan itu salah. Mereka juga harus sadar bahwa hal yang mereka lakukan itu salah, baru nanti kita mencari solusi dari permasalahan itu. Kalau misalnya tidak ada perubahan, masih melakukan, diulangi lagi, dilakukan pemanggilan orang tua. Jadi kita kerjasama sama orang tuanya, harus tahu kondisi anaknya bagaimana di sekolah gitu, untuk mencari perbaikan ya, solusi dari masalah tersebut gitu. Baik, nah teman-teman, begitu yang kita sudah mengetahui penyebab serta solusi yang tepat yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah masing-masing. Nah, Ibu
Ibu mungkin ibu ada beberapa pesan untuk anak remaja di sini. Pesannya karena berkaitan dengan masalah yang tadi disampaikan dari Deka, mungkin pesan ibu, jalin hubungan yang sehat ya dengan lawan jenis. Kalaupun memang tidak bisa untuk tidak pacaran atau sudah terlanjur berpacaran, jalin hubungan yang positif dan sehat ya. Contohnya misalnya ngerjain tugas bareng, atau ya saling mendukung, memotivasi lah untuk saling lebih berprestasi lagi ke depannya gitu. Jangan malah saling merusak ya. Diri kamu itu sangat berharga, jangan biarkan orang lain merusak dirimu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya tentang waktu yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu teman saya sendiri. Nah, perkenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ameta Fatimah Zahra. Di sini sebagai narasumber kedua ya. Iya. Nah, Ameta, di sini saya akan bertanya-tanya nih mengenai beberapa hal tentang remaja zaman sekarang yang emang kadang-kadang sikapnya itu suka agak nyeleneh ya. Contohnya nih seperti apa pendapat kamu dan reaksi biasanya ketika kamu melihat teman kamu yang pacaran? Kalau menurut aku ngelihat temen yang pacaran di lingkungan sekolah gitu ya, apalagi yang berlebihan, sangat ngeganggu sih sebenarnya. Tapi untuk sekedar pacarannya tuh udah umum banget gitu, karena masa-masa umur kita gitu yang lagi ngerasain butterfly era pastinya mau banget dong ngerasain pacaran, apalagi pacarannya satu sekolah kan. Pengalaman banget ya. Gak punya mantan. Baik. Selanjutnya menurut kamu apa saja dampak dari fenomena pacaran di kalangan anak muda zaman sekarang? Kalau dampak yang pertama pasti ngurangin banget rasa konsentrasi di sekolah, karena sebisa apapun kita manage waktu pasti kita bakal kepikiran sama si dianya gitu. Apalagi kalau lagi belajar tiba-tiba malah mojok gitu kan, pasti keganggu banget ya. Nah, selanjutnya kan biasanya pacaran agak mengganggu waktu gitu. Terus, apa kamu merasa pacaran mempengaruhi waktu yang seharusnya digunakan belajar atau produktif? Jika iya, bagaimana? Kalau menurut aku pribadi, aku ngerasain untuk manage waktu pasti susah ya. Sepintar apapun kita manage waktu, pasti ada saatnya kita belajar tuh malah kepikiran sesuatu gitu, apalagi kalau ada konflik gitu. Jadi kepikirannya ke sana terus. Oke. Nah, selain tentang pacaran, aku juga mau bertanya-tanya mengenai penggunaan handphone nih. Biasanya generasi kita sebagai generasi Gen Z gitu ya, suka menggunakan handphone itu secara berlebihan, malah kadang-kadang 24 jam gitu, tanpa henti. Nah, apakah kamu seberapa sering kamu melihat teman-teman kamu menggunakan handphone di tempat yang tidak tepat, seperti di kelas atau saat berkumpul dengan teman? Sering banget ya ngelihatnya, apalagi kalau lagi ada gurunya belum datang gitu, ngerasa keganggu banget karena waktu yang harusnya kita pakai belajar atau ada yang lagi ngerjain tugas atau apa gitu, malah buat ngedengerin hal-hal mereka lagi main HP lah, lagi main game lah, lagi TikTokan lah gitu. Ganggu banget sih. Oke. Nah, seberapa sering kamu melihat bagaimana pandanganmu tentang penggunaan handphone di kalangan remaja? Apakah kamu merasa ada batasan yang perlu diterapkan? Kalau menurut saya penggunaan handphone itu sebenarnya bagus, apalagi banyak banget manfaat yang di dalamnya gitu. Tapi kalau untuk penggunaan harusnya dibatasi, betul harus banget dibatasi, karena kerasa banget kalau kita udah over dalam menggunakan HP gitu, kita tuh jadi lupa apapun gitu. Karena coba deh batasin diri buat nggak megang HP beberapa menit, beberapa jam gitu untuk nyobain belajar, karena itu tuh dibutuhin banget buat bikin kita disiplin waktu juga. Apakah kamu merasa bahwa perilaku pacaran berlebihan dan penggunaan handphone yang tidak pada tempatnya sudah menjadi hal yang dianggap normal di lingkungan sekarang? Dan mengapa? Betul, udah dianggap normal atau dinormalisasikan ya sama kita, karena udah
udah biasa loh gitu, kayak banyak banget yang anggap udahlah biasa lagi juga udah zamannya, kenapa sih kayak nggak pernah muda aja gitu. Padahal itu tuh hal yang harusnya nggak dinormalisasikan jujurnya, karena bisa mencontoh yang gak baik juga ke depannya. Menurutmu siapa yang paling berpengaruh dalam membentuk perilaku ini? Apakah keluarga, teman, atau media sosial? Kalau kata aku yang pertama temen, karena kalau kita udah mulai berbaur sama orang yang kurang jelas gitu, bukan berarti pilih-pilih temen ya, tapi kita tuh harus pintar dalam bergaul, apalagi milih-milih teman yang bawa kita ke arah positif. Kalau yang kedua medsos, karena waktu kita sama medsos tuh bakal banyak banget, dan medsos tuh dan umur-umur kita tuh lagi gampang terpengaruh sama yang namanya teknologi, apalagi lihat scroll dikit oh relate, scroll dikit oh relate, jadi ngelakuin hal-hal yang aneh. Dan yang ketiga pasti keluarga, walaupun nggak terlalu dekat sama keluarga, pasti keluarga ngaruh banget, karena tiap kali kita pulang pasti ketemunya keluarga gitu. Apalagi seorang anak bakal terbentuk karakternya di rumah dulu. Oke. Biasanya nih kalau ada permasalahan pasti ada solusi. Nah, menurutmu apa solusi yang disarankan untuk mengatasi masalah pacaran berlebih dan penggunaan handphone yang tidak pada tempatnya? Kalau pacaran berlebihan, pacaran itu is a normal thing kata aku mah. Hal yang bukan yang biasa, maksudnya dalam umur-umur kita tuh gak apa-apa loh gitu, karena gak bisa dilarang juga kan untuk hal pacaran kayak gitu. Cuman kalau untuk diumum bahkan sampai berlebihan, kalau kata aku harus dibatasi, karena hidup ini tuh gak cuma tentang kamu gitu, orang-orang juga pasti terganggu, apalagi yang nyelendeh gitu. Terus kalau penggunaan HP harus dibatasi, karena kerasa banget kalau kita udah mulai ngebatasin HP, kita tuh makin disiplin sama waktu kita, terus ngehargain banget waktu kita lagi main HP. Karena ketika kita udah lama gak main HP, terus main HP lagi tuh rasa bersyukur pegang HP-nya tuh kerasa banget. Terus waktu yang digunain saat kita gak ngegunain HP tuh bisa digunain buat hal positif lainnya. Oke. Kita dari tadi ngebahas soal pacaran dan penggunaan handphone secara berlebihan. Apakah kamu memiliki pengalaman pribadi soal pacaran berlebihan? Atau penggunaan handphone yang ingin ulang. Oh tuh gandeng banget. Iya. Baiklah aku kayak jadi. Oke. Untuk cuk soal body. Udah lagi anjir banyak banget gue. Maaf ya kalau durasinya lama, ini sih dari panjang banget pertanyaannya. Dari tadi kan kita sudah membahas mengenai pacaran berlebihan, juga penggunaan handphone secara berlebihan di generasi kita sekarang. Apakah kamu memiliki pengalaman pribadi terkait pacaran dan penggunaan handphone? Oke, pertama untuk pacaran pasti pernah lah ya. Tapi kalau untuk pacaran di depan umum secara berlebihan enggak, karena aku juga tahu malu, aku juga tahu batas gitu. Kayak enggak semua tempat tuh bisa kita jadiin untuk sarana perbucinan itu. Jadi kalau pacaran yang sehat-sehat aja lah ya, nggak usah yang ngawur-ngawur gitu. Terus yang kedua penggunaan HP. Kalau penggunaan HP aku mah masih dibatasi, karena ngeganggu banget konsentrasi, apalagi sekalinya kita megang HP tuh konsentrasinya langsung buyar gitu. Aku tuh tipe orang yang kalau harus belajar tuh harus bener-bener nggak pakai HP, makanya HP tuh dibatasi banget. Oke. Bagaimana kamu melihat hubungan dan penggunaan teknologi di kalangan remaja dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Jadi sekarang ini kan banyak yang pacaran, banyak juga penggunaan teknologi yang tidak semestinya. Menurut kamu dengan adanya hal seperti ini 5-10 tahun ke depan akan bagaimana? Kalau terus-terusan dilakuin, of course kedepannya nggak akan benar ya, karena dari hal-hal yang kayak gitu kan udah tahu buruk, tapi dinormalisasikan, gimana kedepannya hal-hal yang baik datang tuh bakal terganggu sama hal buruk yang dinormalisasikan sama kalian. Apalagi kalau tetap pacaran berlebihan, lama-kelamaan pasti mau mencoba hal-hal yang baru-baru dan baru, makin dinormalisasikan makin banyak, makin gak ada lagi yang namanya aturan gitu. Terusnya kalau yang penggunaan HP juga sama, apalagi menyebabkan kecanduan gitu ya. 5-10 tahun kemudian kalau gak ada perubahan ya bakal terus kayak gitu, bakal ngeganggu banget sama karakter seseorang, karakter siswa juga. Nah, teman-teman, itulah sumber
Itulah pendapat dari teman kita sendiri ya sebagai saksi bisu mengenai fenomena saat ini. Nah, Meta, apa ada yang ingin kamu tambahkan tentang topik ini? Oke, yang aku mau kasih, kalau lagi pacaran, biasa-biasa aja, harus pacaran yang sehat, dan jangan terlalu berlebihan kayak di umum gitu, karena ngeganggu banget. Hidup ini tuh bukan cuma tentang kamu gitu. Jadi, please being normal gitu ya. Terus kalau untuk penggunaan HP, ibu sama lagi Udah diliatin foto? udah. Kalau mau disebarkan di sosial. Iya dong. Dan satu lagi, kalau untuk penggunaan HP, please harus bisa ngebatasin, karena kalau udah kecanduan tuh semuanya udah lupa apapun gitu. Paham? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.